Oke, yang kedua, masalah bank sampah ya. Tadi baru bicara prolognya dulu ya. Prolognya udah agak panas nih ya, muncul banyak pertanyaan. Mudah-mudahan saya bisa jawab nanti Bapak Ibu ya. Saat berbicara masalah bank sampah tentunya kita harus balik lagi ya. Bank sampah itu buat apa? Buang sampah itu buat untuk berbicara pengurangan dan penanganan. Undang-Undang 18, kalau Bapak Ibu pernah lihat. Target-target yang ditentukan oleh pemerintah. Tapi ya kadangkala ya sudahlah, itu urusan pemerintah saja. Kita ngurusin bank sampah saja. Tapi kita perlu tahu juga ini meningkatkan tingkat percaya diri kita bahwa apa yang kita lakukan sesederhana itu yang kita lakukan itu akan berdampak secara nasional untuk bisa ini gitu ya. Dan data kita itu bisa diakses secara online lewat websitenya yang dibangun oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi hal-hal yang sepele yang kita lakukan di bank sampah kita, ternyata ini bisa berdampak secara nasional, Bapak Ibu. Jadi kita harus pede. Untuk apa? Untuk meningkatkan kemampuan kita dalam memperlakukan lingkungan. Banyak sekali penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa kita sangat tidak peduli terhadap lingkungan. Melalui bank sampah kita dorong supaya apa? Masyarakat kita bisa peduli terhadap lingkungan. Minimal apa? Minimal terhadap sampah yang mereka hasilkan. Contohnya ini ya, 0,72 pengelolaan sampah. Nilainya tinggi loh dibandingkan energi, tapi ini ketidakpedulian. Jadi ketidakpeduliannya tinggi gitu ya. Semakin mendekati satu, itu semakin tidak peduli. Orang pingin mengurangi sampah plastik, 97,9% datanya. Ternyata apa? Pas di survei berikutnya, hanya 11% yang memilah sampah plastik. Jadi apa? Keinginan besar belum diikuti oleh action di lapangan. Tugas kita, pengelola bank sampah adalah merubah mindset masyarakat. Karena apa Bapak Ibu? Sebagian besar permasalahan lingkungan itu bermula dari akhlak kita terhadap lingkungan. Tidak tahu, tidak mau, dan berakhir dengan tidak peduli. Itu tantangan kita bersama. Jadi pemerintah pun mendorong, misal lewat gerakan pilah sampah dari rumah. Ini 2019 kemarin diluncurkan. Untuk mendukung apa? Setelah dipilah untuk meningkatkan recycling rate-nya, tingkat daur ulangnya, composting rate-nya, tingkat pengomposannya, energy recovery rate-nya. Ini semua berawal dari pilah sampah dari rumah. Untuk mendukung apa? Nah, disebutkan nih Bapak Ibu, kegiatan kita, bank sampah, ini yang menjadi dasar keberhasilan pengelolaan sampah secara nasional. Jadi didukung oleh semua pihak. Kita harus pede, selevel, sekecil apapun level kita. Oh, saya hanya punya 10 orang nasabah, nggak apa-apa. Yang penting kita pede bahwa apa? Apa yang kita lakukan, insya Allah akan berdampak luas terhadap lingkungan. Asal konsisten, terdata dengan baik, tertib administrasi, walaupun kecil. Gitu ya. Karena apa Bapak Ibu? Potensi bank sampah setiap waktu ini jumlahnya naik. Saat ini terdata 2020 ya, ini update Juli 2020 dari Kementerian Lingkungan Hidup, ada 11.000 bank sampah. 11.330 bank sampah se-Indonesia Raya. Ya. Dengan potensi omsetnya bisa mencapai hampir di angka 5 miliar. Wah, uang semua. Jadi apa? Ada terjadi peningkatan Bapak Ibu. Jadi ini menjadi tren apa ya? Tren yang baik untuk pengelolaan sampah. Dilihat dari mana? Nah, ini sistemnya online. Bapak Ibu nanti boleh buka sekali-sekali ada website sipsn.menlhk.go.id. Setelah masuk, kemudian Bapak Ibu masuk ke bank sampah, cek wilayahnya, masukkan provinsi, masukkan kabupaten, masukkan tahun, ada nggak bank sampah Bapak Ibu di sana? Tercatat tidak. Gitu ya. Nah, ini porsinya mungkin tidak semua tercapture dengan baik, tapi hampir semua wilayah sudah ada bank sampahnya. Walaupun memang dominasi besarnya masih di wilayah Jawa. Tapi harapannya jangan putus asa Bapak Ibu yang dari Papua, dari Maluku, dari Sulawesi, dari Kalimantan, punya porsi yang baik dalam pengolahan sampah. Bahkan bank sampah baik secara nasional
sudah juga beralih ke wilayah-wilayah yang lain, tidak hanya di Pulau Jawa saja. Misalnya ada dari NTB, ada yang dari Makassar, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sumatera, ya, bisa mengalahkan performa yang ada di Pulau Jawa. Nah, dari 11.300 bank sampah ini, bagaimana kinerjanya, gitu ya? Jadi pertanyaan kita, benar nggak sih ya? 11.330 tadi ya, itu hidup semua enggak ya? Jangan-jangan udah tinggal papan nama gitu ya. Sudah hilang semua. Nah, ternyata KLHK juga menyadari hal tersebut. Dari rilis tahun 2020 disebutkan, saya tidak tahu bagaimana metode 30 bank sampah tadi, hanya 37,18% yang aktif atau 4.212. Kenapa seperti itu? Banyak sekali masalahnya. Dan harapannya hari ini Bapak Ibu kita berkumpul tidak membahas masalah. Pengennya tidak membahas masalah ya. Tapi apa? Kita berkumpul, kita optimis bahwa masalah yang kita hadapi di bank sampah masing-masing adalah menjadi bagian dinamisasi bank sampah. Bank sampah kita akan besar. Kalau langsung besar tanpa masalah itu kurang seru. Justru dikasih masalah agar menjadi besar. Dan harapannya dengan bank sampah Bapak Ibu menjadi aktif, ini angkanya naik. Jadi tidak hanya ini yang naik, tapi ini juga naik. Buat apa ini naik, tapi yang bawah tidak naik kan? Jumlahnya jadi 15.000, jadi 20.000, jadi 30.000, dirilis terus ya. Tapi ternyata yang aktif 2.000, 1.000, lama-lama apa? Hanya data saja, tapi tidak ada action di lapangan. Jadi ini tantangan kita bersama. Ya, oke Bapak Ibu ya. Nah, saya ingin nih, daripada saya yang nulis masalahnya apa, harapannya Bapak Ibu boleh nggak bantu saya? Tuliskan satu saja menurut Bapak Ibu. Tapi ini mudah-mudahan tidak mengganggu admin yang mencatat ini ya, pertanyaan dicatat terus admin, yang bagian ini tidak perlu karena saya ingin melihat kira-kira kalau saya minta sebut Bapak Ibu ya, satu masalah saja dalam pengolahan bank sampah Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu tulis di kolom komentar apa gitu, secara singkat saja. Saya ingin lihat kira-kira ada apa gitu ya. Nah, silakan Bapak Ibu. Nah, ini sambil saya juga ikut istirahat sebentar. Silakan Bapak Ibu, singkat, tepat dan padat. Nah, satu kata atau satu kalimat. Oke, sudah mulai nih Mas Yebi. Wah, mantap. Wah, sudah langsung banyak nih Pak Ijra. Berarti benar-benar ini penuh masalah ya. Gampang ya. Penuh masalah Gampang. semua, pemilahan, semangat, bahkan ada semangat masalahnya Pak Ijra. Betul. Dan tidak ada tenaga yang ikut terlibat, berarti sumber daya. Ya, nanti monggo Pak Ijra SDM yang ya. bahas ini. Kurang jumlah pengurus. Wah, harus banyak-banyak. Satu kampung jadi pengurus semua, nanti nggak ada yang jadi nasabah Bapak Ibu ya. Merekrut kader SDM. Oke. Ternyata saya yakin Bapak Ibu sangat mudah untuk menyebutkan masalahnya. Ini terbukti. Terus saja nih, muncul terus. Ketidakpedulian, SDM, kemudian sinkronisasi, pengen mendaur ulang tapi terkendala penjualan, minat masyarakat. Wah, oke. Baik Bapak Ibu. Kita masih tersisa 30 menit lagi, mudah-mudahan kita bahas solusinya. Oke, tebakan-tebakan saya hampir mirip-mirip dengan Bapak Ibu ya. Jadi ternyata bank sampah masalahnya mudah ditebak, ya, mudah ditebak. Oke, kita akan masuk ke bagian yang ketiga ya.